Inilah yang terjadi di babak ke-17 kejuaraan FIA Motocross Dunia MotoGP Turki di Afyon MS2 race pertama. Simon Langenfelder dengan Fox Holeshot. Namun menjelang tikungan 1, dia menjadi sedikit ragu dan akhirnya melakukan kesalahan saat keluar. Jago Hirt dan Isa Gifting berada di kedua sisinya dan Giftinglah yang memimpin pada lap pembuka dengan FHR Gas-Gas. Simon Langenfelder muncul di posisi kedua, tapi Jago Hirt dengan cepat menempati posisi kedua dengan umpan pada crosser Jerman beberapa putaran kemudian. Sementara itu Andrea Adamo naik ke peringkat 4 dengan menggeser Ron van der Mojic, tapi kemudian dia akan mendapat masalah, dia tertahan di track. Lucas Koenen lolos dan menempatkannya di posisi ke-6. Lalu kemudian Adamo terguling dan kembali turun di peringkat ke-14. Adamo hanya akan berhasil kembali di posisi ke-10. Begitu pula dengan Lucas Koenen, dia keluar satu putaran kemudian dari posisi ke-6. Dia tidak akan menyelesaikan balapan dan dia juga tidak akan mengikuti balapan kedua. Sementara itu di depan lapangan, Isa Gifting menikmati keunggulan sekitar 2,5 detik atas Jago Hirt dan Langenfelder. Namun kemudian di lap ke-8, Langenfelder menemukan jalannya di posisi kedua sehingga merugikan pembalap Belgia. Beberapa lap kemudian ada pemimpin baru di lap 10 dari 17 saat Langenfelder menyalip Gifting. Isa Gifting kemudian mulai memudar kembali di posisi 5 saat Jago Hirt lolos diikuti oleh Liam Everts satu putaran kemudian yang naik ke posisi 3. Satu putaran setelah itu Ron van der Mojic juga melewati pembalap Swedia, tapi masih merupakan hasil terbaik Gifting musim ini di posisi ke-5. Simon Langenfelder melewati batas untuk memenangkan race pertama, kemenangannya yang ke-6 di musim ini dari Jago Hirt, Everts, dan van der Mojic. MotoGP race kedua. Kali ini Ron van der Mojic di gerbang 3 dengan Fox Holeshot kedua di musim ini. Jago Hirt tidak memulai dengan baik, begitu juga Andrea Adamo, dia berada di posisi ke-8. Dan kemudian bagian atas layar pada tampilan udara berpindah di posisi ke-4. Jago Hirt, crosser nomor 93, berhasil melewati David Braceras, crosser nomor 22. Isa Gifting, crosser 517, tetap berkendara walau sedang demam, akhirnya tidak mampu menyelesaikan di race kedua. Sementara itu Simon Langenfelder mengungguli Braceras sehingga naik ke posisi 5 di lap kedua. Beberapa saat kemudian, crosser 39 Ron van der Mojic menjalani perjalanan yang luar biasa. Namun ia tidak dapat mempertahankan dari Kevin Hormo di belakangnya yang kini naik ke posisi kedua. Sekarang Liam Everts ada pemimpin baru di race kedua. Adamo membutuhkan waktu sekitar 200 meter untuk melewati Langenfelder saat ia pindah ke posisi kelima. Langenfelder kemudian turun ke posisi 6 dan kehilangan posisi. Di bagian atas layar, Liam Everts membuang keunggulannya pada lap ke-12 dari 17. Dia bangkit tetapi tidak sebelum Hormo. Everts berada di posisi kedua, Van der Mojic di posisi ketiga. Namun setelah tetap unggul sama 5 lap, Kevin Hormo melewati garis finish untuk memenangkan balapan kedua. Kemenangan balapan pertama dalam karirnya dari Liam Everts yang meraih kemenangan Grand Prix. Van der Mojic melewati garis di urutan ketiga, Jago Hirt di urutan keempat. Liam Everts dengan skor 3-2, kemenangan berturut-turut kemenangan Grand Prix ketiganya musim ini. Kevin Hormo posisi kedua secara keseluruhan dengan 6-1, itu adalah podium kedua dalam karirnya, dan Jago Hirt ketiga secara keseluruhan dengan 2-4. Secara keseluruhan kesenjangan antara Adamo dan Everts telah menyusut kembali menjadi 48 poin. Ada sedikit kesalahan, tetapi saya menganggapnya positif. Masih ada ruang untuk perbaikan, jadi kami masih bisa melaju lebih cepat. Jadi saya hanya bisa terus bekerja dan gelar bukanlah tujuan sebenarnya. Jadi kita lihat saja di mana kami bisa berakhir ketika semuanya sudah selesai dan kami hanya mencoba dan terus meningkatkan 2 putaran berikutnya. Dan seperti yang saya katakan, kita lihat saja nanti di mana kita akan berakhir dan saya hanya bisa berterima kasih pada tim balap pabrik KTM Red Bull. MotoGP race pertama. Valentin Kvyat yang mendapatkan Fox Holeshot yang kedua di musim ini. Bersandingan dengan Jorge Prado yang mengambil alih keunggulan di tikungan kedua lalu terjatuh tepat di depan Ruben Fernandez dan Paul Jonas. Tim Gieser mengambil alih kepemimpinan, Valentin Kvyat berada di urutan kedua.
sepertinya butuh beberapa saat bagi Jorge Prado untuk memulai. Ketika dia melakukannya, tapi dengan cepat masuki usia 18 tahun, tetapi dia memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Romain Fevre naik ke posisi 2 di lap kedua melewati Guyot. Dia kemudian mengarahkan perhatiannya pada Tim Gasser. Kemudian pemain yang kembali dari cedera, Mattia Guadagnini, mengambil posisi ketiga dari Guyot. Lalu sekitar 3 atau 4 lap kemudian terjadi perubahan keunggulan. Romain Fevre mengelilingi bagian luar Gasser pada lap ke-7. Valentin Guyot kemudian saat mengejar atau baru saja dilewati oleh Calvin Vlaanderen, dia terjungkal. Dia akhirnya pulang ke rumah di posisi ke-9. Vlaanderen berada di urutan ketiga setelah berhasil melatih Guadagnini. Namun kemudian Vlaanderen turun ke posisi keempat setelah dilewati oleh Maxime Renaux yang mengalahkan Guadagnini di 1 lap sebelumnya. Kita bisa lihat kemudian Albi Forato akhirnya pulang ke posisi kelima saat melatih Guadagnini. Kembali ke Romain Fevre, pemenang 8 kali dengan kemenangan di race pertama. Pembalap Prancis ini merayakan kemenangan balapannya yang ke-45 dengan Hell Clicker. MXGP race kedua. Semua mata tertuju pada awal balapan kedua. Kita saksikan Jeremy Seewer melewati jeruji di pertengahan belokan. Dia dikalahkan oleh Valentin Guyot yang bahkan tidak menoleh ke belakang. Dan kemudian setelah meraih Fox Facet untuk ke-12 kalinya tahun ini, Jorge Prado mengalami masalah yang persis sama. Entah dia menginjak rem belakang dan berhenti, bagaimanapun juga motornya tidak langsung menyala dan dia berada tepat di belakang lagi. Sementara tim Gasser memimpin. Jeremy Seewer bangkit setelah kecelakaan di hitungan pertama, berhasil diatasi oleh rekan senegaranya untuk naik ke posisi ke-11. Berikutnya tim Gasser dengan beberapa lap tersisa keluar sendiri saat ini. Dia bangkit kembali memimpin tepat di depan Maxime Renaux. Sayang sekali Maxime Renaux tidak dapat menemukan kecepatan untuk melewati tim Gasser saat ini. Jeremy Seewer akhirnya pulang ke posisi 10 dengan memberikan umpan pada Guadagnini yang akan finish di posisi ke-11. Kita bisa lihat Guyot kemudian terhenti dan keluar dari perlombaan. Hari yang berat untuk Guyot. Namun bagi tim Gasser, ia melewati garis finish memenangkan balapan pertamanya dan GP pertamanya di musim ini. Ingat, tulang palanya patah saat pramusim. 82 kemenangan sekarang. Maxime Renaux berada di urutan kedua dan Romain Fevre di posisi ketiga. Dan mereka adalah 3 pembalap yang sama di podium dengan urutan yang sedikit berbeda. Gasser dengan skor 2-1, kemenangan karirnya yang ke-44, podium ke-101. Romain Fevre podium yang ke-66, Maxime Renaux dengan 30 podium. Kesenjangan di puncak ada 92 poin. Sekarang turun menjadi 67 poin antara Prado dan Romain Fevre. Prado masih memimpin saat kami menuju ke Italia. Sepanjang akhir pekan saya merasa luar biasa di trek. Berkendara itu bagus dan mulus. Di moto pertama mungkin saya tidak berkendara terlalu santai. Saya keketat, tapi bagaimanapun juga balapan kedua sangat bagus. Saya mengambil awal yang baik lalu membuat sedikit celah. Aku membuat kesalahan sendiri. Saya masih memimpin, Anda tahu, tapi Renaux benar-benar menangkap saya. Jadi saya benar-benar fokus lagi dan memperkecil jarak lagi dan finish pertama. Jadi saya sangat senang.